Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-246 yang berjudul Kenikmatan Palsu Pengetahuan tentang Kejahatan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Tuhan ingin supaya Adam dan Hawa tidak mengenal kejahatan, pengetahuan tentang yang jahat, tentang dosa dan akibat-akibatnya, tentang pekerjaan yang melelahkan, tentang perawatan yang menggelisahkan, tentang kekecewaan dan duka cita, tentang sakit dan kematian, karena kasih ini ditahan. Jadi bagaimana di sini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak merancangkan sebuah penderitaan untuk Adam dan Hawa melalui. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan untuk mereka mengenal kejahatan. Karena kita tahu bahwa akibat daripada dosa yang mereka lakukan itu sangat besar. Dan di sini juga dikatakan bahwa akibat daripada dosa yang mereka lakukan bahwa mereka harus melakukan sebuah pekerjaan yang melelahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu juga dikatakan tentang perawatan yang menggelisahkan. Kita tahu bahwa Hawa akhirnya harus menderita sakit karena ia bersalin, dan itu semua adalah akibat daripada dosa atau kutukan yang Tuhan berikan karena mereka melakukan dosa tersebut, yang akhirnya juga anak cucu mereka, bahkan keturunan daripada Adam dan Hawa juga harus melakukan hal tersebut. Dan di sini juga dikatakan tentang kekecewaan dan duka cita. Kita tahu bahwa banyak kekecewaan dan duka cita setelah adanya dosa itu, karena duka cita itu ada ketika kita kehilangan sesuatu. Dan sama seperti itu dikatakan juga adalah akibat daripada dosa adalah sebuah maut atau sebuah kematian atau perpisahan daripada Tuhan. Dan di sini juga tentang sakit dan kematian. Jadi bagaimana kematian ini akhirnya harus terjadi setelah kejatuhan daripada dosa itu. Kita tahu bahwa kematian yang pertama itu adalah kematian daripada domba yang dilambangkan sebagai Yesus itu sendiri, yang akhirnya harus menebus kesalahan atau dosa yang manusia lakukan. Dan di saat itulah dikatakan Adam yang begitu mengasihi binatang-binatang yang ada di Taman Eden itu, yang harus melihat adanya pertumpahan darah akibat daripada dosa yang mereka lakukan, yang ia lakukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk mereka memenuhi kebutuhan mereka, dikatakan bahwa setiap pekerjaan itu akhirnya mereka harus lakukan dengan begitu berat. Bahkan di sana dikatakan ada kekhawatiran daripada setiap pekerjaan mereka. Karena kita tahu bahwa sebelumnya Tuhan sudah menyediakan tanaman-tanaman. Jadi Adam dan Hawa itu hanya tinggal merawat tanaman-tanaman tersebut. Tetapi ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka harus mulai bertanam. Mereka harus mulai menghasilkan hasil untuk makanan mereka sendiri. Dan di sanalah mereka akhirnya mempunyai sebuah kekhawatiran untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa sementara Tuhan mengusahakan kebaikan manusia, setan mengusahakan kebinasaannya. Setan ingin membuat sehingga kelihatan bahwa pengetahuan yang baik dicampur dengan yang jahat akan menjadi berkat. Dan dalam melarang mereka memakan buah pohon itu, Tuhan menahan kebaikan besar. Ia mengatakan bahwa karena isinya yang ajaib serta memberikan hikmat dan kuasa, sehingga Tuhan melarang mereka untuk mencicipinya. Jadi ia berusaha untuk mencegah mereka jangan sampai mencapai perkembangan yang lebih tinggi dan mendapat kebahagiaan yang lebih besar. Jadi bagaimana kita tahu bahwa setan itu adalah seorang penipu. Ia bisa memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan adalah sebuah kebaikan untuk orang itu sendiri. Tetapi di sini dikatakan setan itu berfokus kepada kebinasaan orang tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa setan akhirnya berusaha untuk mencampur adukan sebuah kebaikan dengan sebuah kejahatan. Karena ketika ia hanya memberikan sebuah kejahatan, maka disitulah manusia bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak benar untuk dilakukan. Tetapi ketika ia menyampurkan sebuah kejahatan dengan sebuah kebenaran, disitulah kita bisa terkecoh karena
kita tidak teliti atau kita tidak sepenuhnya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika dikatakan Tuhan melarang untuk memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan rancangkan untuk manusia itu sendiri, karena Tuhan tidak mau adanya hal-hal yang tidak baik yang terjadi terhadap manusia itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa setan berusaha untuk memutarbalikan, bahwa ia berkata kepada manusia itu bahwa ada sebuah kebaikan yang Tuhan tutupi, sehingga Tuhan itu tidak menginginkan bahwa manusia itu akhirnya berkembang lebih baik lagi, atau Tuhan ingin untuk mencegah mereka jangan sampai mereka mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Jadi bagaimana itu adalah hal-hal yang setan selalu berikan untuk memutarbalikan daripada kasih Tuhan itu kepada manusia. Jadi bagaimana hal yang Tuhan sudah rancangkan yang terbaik untuk manusia, seringkali setan memberikan pilihan-pilihan, sehingga kita akhirnya lebih memilih pilihan kita yang kita lihat itu adalah sebuah kebaikan di mata kita, tetapi itu adalah sebuah malapetaka yang setan ciptakan untuk kita masuki. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika Hawa melihat buah itu kelihatannya sedap untuk dimakan. Kita perlu ingat bahwa di saat itu Hawa itu sedang tidak dalam kondisi lapar. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan berbagai macam pilihan buah yang lain, pohon-pohon yang berbiji untuk menjadi makanannya. Tetapi disitulah ketika ia melihat pohon itu terlihatnya enak untuk dilihat, sedap untuk dimakan, di situ juga dikatakan ia melihat bahwa pohon itu bisa memberikan kepadanya pengertian. Karena hasutan daripada setan itu dikatakan akhirnya ia mengambil buahnya dan memakannya. Jadi bagaimana kita diingatkan kembali bahwa seringkali sebagai seorang perempuan kita jatuh karena penglihatan dan juga karena pendengaran kita. Karena kita melihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa membuat kita lebih berbahagia. Begitu pula dengan pendengaran kita. Seringkali kita memilih untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, tetapi hal-hal tersebut seringkali itulah yang bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan. Dan ketika kita mau untuk mengikuti pilihan-pilihan kita, maka kita akhirnya akan sama seperti Hawa yang akhirnya memilih jalan untuk tidak menuruti apa perintah Tuhan, dan akhirnya malapetaka itulah terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa ketika Tuhan sudah melarang kita untuk melakukan sesuatu, itu pastilah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikannya, tetapi itu adalah kebaikan kita sendiri. Dan apakah kita mau untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita? Itu adalah pilihan kita sendiri, karena Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Dan ketika kita diberikan kebebasan untuk memilih, apakah yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau untuk mengikuti setiap aturan yang Tuhan sudah berikan, karena kita tahu bahwa itulah yang terbaik, karena kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Ataukah kita masih mempunyai pendapat-pendapat kita sendiri, bahwa pendapat kita itulah atau pemikiran kita itulah yang lebih baik, yang lebih terlihat enak untuk kita lakukan? Tetapi kita kembali ingat bahwa firman Tuhan dengan jelas sudah mengatakan bahwa jalan untuk mengikuti Tuhan itu seringkali terlihat kecil dan penuh dengan penderitaan. Dan jalan untuk mengikuti setan atau berbalik daripada Tuhan itu terlihat jalan itu mudah untuk dilalui. Dan ketika kita memilih untuk mengikuti jalan daripada Tuhan, seringkali memang kita mendapatkan begitu banyak kesusahan. Tetapi kesusahan itulah yang akhirnya membuat kita lebih kuat, dan kesusahan tersebut yang akhirnya membuat kita lebih bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan akhirnya di saat kita melewati kesusahan tersebut, kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa buah tersebut dikatakan rasanya lesat, dan sementara ia makan, ia merasakan ada kuasa yang hidup yang menyegarkan, dan ia membayangkan dirinya memasuki suatu tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Setelah ia sendiri melanggar, ia menjadi penggoda bagi suaminya, dan suaminya pun ikut memakannya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika Hawa memakan buah tersebut, ia sudah terpengaruh dari perkataan si jahat itu. Bagaimana ia dikatakan merasakan ada suatu kuasa, bagaimana
ia membayangkan dirinya memasuki suatu tingkatan keberadaan yang lebih tinggi lagi. Dan di saat itulah ia tidak mempercayai Tuhannya secara seutuhnya. Karena di saat itulah ia merasakan bahwa Tuhan itu ada menutupi sesuatu yang bisa menghalangi mereka untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan di sini dikatakan bahwa setelah ia melakukan sebuah pelanggaran dan ia menjadi penggoda juga bagi suaminya. Dan disinilah kita mengetahui bahwa manusia sebagai seorang perempuan, kita izinkan Tuhan untuk mempunyai kata-kata yang halus kepada suami kita ketika kita sudah berumah tangga. Tetapi kata-kata kita yang halus itu kita harus sadari bahwa seringkali itu pun yang akhirnya menjerumuskan suami kita, sama seperti Hawa menjerumuskan suaminya untuk ikut menjadi seorang pelanggar atau juga ikut menjadi seorang yang tidak menuruti perintah Tuhan itu sendiri. Lalu di sini dikatakan bahwa matamu akan terbuka, kata musuh itu. Kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mata mereka benar-benar terbuka, tetapi betapa menyedihkan. Tertulis dalam buku Seri Membina jilid 3 halaman 20 dan 21. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setan memberikan statement bahwa matamu akan terbuka, akan melihat kasih atau melihat sesuatu yang benar-benar besar yang akan terjadi. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka memakan buah itu, akhirnya mata mereka benar-benar terbuka dan melihat bahwa mereka benar-benar telanjang. Jadi dikatakan bahwa betapa menyedihkan karena mereka akhirnya melihat bahwa kemuliaan Tuhan yang menutupi mereka selama ini akhirnya harus pergi dari mereka. Dan mereka akhirnya menyadari bahwa hadirat Tuhan itu pergi dari mereka, dan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka itu dalam kondisi yang telanjang yang sangat memalukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa jika Adam dan Hawa tidak pernah menyentuh pohon terlarang itu, Tuhan akan memberikan kepada mereka pengetahuan-pengetahuan yang di atasnya tidak ada kutukan dosa. Pengetahuan yang akan membawa mereka kepada sukacita abadi. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church jilid 8 halaman 290. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa jikalau saja pada saat itu Adam dan Hawa tidak menyentuh pohon itu, tidak memakan buah daripada pohon tersebut, dikatakan maka Tuhan akan memberikan kepada mereka pengetahuan-pengetahuan yang jauh lebih tinggi daripada ketika ia merasa bahwa ia memakan buah tersebut akan mendapatkan pengetahuan. Dan di saat itu juga dikatakan Tuhan akan memberikan pengetahuan yang tanpa kutukan dosa. Jadi bagaimana mereka akhirnya bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah rancangkan. Tetapi melalui firman ini kita dapat belajar dari kehidupan Adam dan juga Hawa. Bagaimana ketika ia memilih untuk mengikuti pilihan-pilihan hatinya, memilih untuk tidak menuruti apa yang Tuhan sudah katakan, maka sebuah kehidupan yang penuh penderitaanlah yang menjadi bagian daripada mereka. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kehidupan kita aman-aman, kehidupan kita baik-baik saja. Tetapi kita harus ingat bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan yang hanya sementara di dunia ini saja. Mata kita harus terfokus pada kehidupan yang akan kita lalui di saat akhir daripada penutupan pintu kasihan itu. Bahwa fokus kita bukanlah hanya kepada kehidupan saat ini, tetapi kehidupan yang jauh di depan sana. Dan ketika kita mau untuk sampai di sana, maka haruslah kita mempunyai keteguhan hati untuk mengikuti apapun yang Tuhan sudah berikan, yang sudah tuliskan melalui firman-Nya. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan Kristus itu sendiri, ia selalu menuruti apa yang Bapaknya katakan. Dan di saat roh penurutan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita pun akhirnya akan lebih mudah untuk menjalani kehidupan kita, karena kita tidak merasa terbeban untuk melakukan suatu pilihan, karena kita benar-benar mengerti dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang bisa memandu kita untuk melalui jalan yang itu, sehingga kita akhirnya bisa didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada akhirnya nanti. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.